Halo Bolo, tak kasih info. Bapak ini berani sekali nih yang bilang bahwa Prabowo itu adalah antek. Punya kekuasaan kayak tidak punya kekuasaan gitu. Apa ini? Ada apa ini? Langsung aja kita putar videonya. Karena kita menghadapi kenyataan bahwa Pak Prabowo pun presiden terpilih, tak ubahnya hanya antek. Bukan, saya bilang mungkin bukan antek, tapi orang yang punya kekuasaan tapi ternyata tidak punya kekuasaan. Pergantian Raja Jawa ini yang diganti bukan raja, yang diganti ini adalah antek. Antek siapa? Antek kekuatan global, antek liberalisme global. Nggak saya jawab, videonya asik. Saya jawab nanti di TikTok di banned lagi, video saya dihapus lagi karena pelecehan seksual dan pelecehan komunitas TikTok. Tapi omongan si Batok Penyok ini kok nggak ada tanggung jawabnya. Nanti kalau kamu dicokok Prabowo nangis, minta-minta maaf, minta-minta tolong. Emang kamu tahu dari mana? Info dari mana? Kalau Prabowo itu antek kekuatan global. Benci ya benci. Nanti kamu cinta sama dia setelah kamu dikasih jabatan. Kamu ngomong kayak gitu kan cari perhatian toh sama Prabowo, biar kamu dapat ini dan dapat itu gitu toh. Udah basi kayak gitu om, basi. Terang-terangan aja kalau minta proyek. Jangan-jangan partai kamu nggak dapat kursi di kabinet. Kuno, lucu. Jangan marah, nanti marah, lapor TikTok, dihapus lagi. Nggak dewasa belas, katrok. Asal ngomong aja orang. Kita itu menilai seseorang itu, perhatikan omongannya itu dari tahun ke tahun. Katakan coba Pak Prabowo itu sejak di Kopassus, nah liatin sejak masuk politik, ya kan, sejak dia ngomong pidato. Nah sekarang prakteknya dia ketika sudah betul-betul menjadi presiden, apa yang dilakukannya? Begitu bro, ya. Aduh, jangan asal ngomong lah, ya. Aduh, ya kan. Coba lihat dulu waktu Pak Prabowo itu mencalon di Golkar, kan? Atau dia memberikan pidato di partai-partainya atau di mana? Ya, konstanta dia. Nah sekarang pada saat dia betul-betul diberikan amanah oleh rakyat, tata negara NRI kalian ini, ya kan? Apa yang dilakukannya, gebrakannya itu, ya kan? Mulai sudah tuh pemberantasan korupsi, ya kan, ingin pemerintahnya bersih dan seterusnya. Pokoknya ikut aja deh. Cari aja, ya. Konstanta itu orang. Itu artinya artinya itu Prabowo ini itu dia punya prinsip, punya tujuan, punya visi misi fokus yang jelas kalau dia diberikan mandat. Di situ kok malah dibilang bahasanya antek, meskipun berusaha untuk diklarifikasi tadi kan itu. Aduh, justru kalian itu ya presiden yang apa namanya, semua presiden harus kita jaga, tapi bahasanya ketika negara ini ya, berusaha untuk maju, mandiri, berdikari, nah itu jaga presiden kalian, itu aja.
Ya, jaga dia. Ya. Karena kita ingat ketika Pak Harto berusaha untuk tinggal landas, apa yang terjadi di dalam negara ini. Ya. Itu yang perlu kita jaga. Karena kita ini guys, negara kita ini memiliki sumber daya alam. Ibarat kata negara kita ini itu adalah cara wawasan Nusantara. Guys ya, itu ibarat kata nih. Itu ibaratnya itu adalah bidadari cantik bagi para stakeholder asing. Bukan sekedar bahan bakunya, ya kan, manusianya, jumlah manusianya juga, ya kan, mau dijadikannya pasar, ya kan, bahan bakunya mau diangkut keluar, terus begitu. Makanya sebenarnya kalian itu kalau sudah mendapatkan presiden yang konstanta dengan omongannya sekian puluh tahun yang lalu, tetap itu aja, ya kan, yang diomongin Pak Prabowo, paradok itu, ya kan. Betul itu, ya kan? Betul itu. Ya kan, satu sisi sumber dayanya melimpah. Apa namanya? Orangnya sebenarnya Indonesia banyak cerdas, ya kan? Banyak cerdas, mampu menciptakan apa namanya? Pesawat, apa ya? Macam-macam, sampai pesawat maksud saya bisa ciptakannya. Begitu. Alam atmosfernya mendukung. Ya kan, penuh keindahan panorama juga. Cuma bahasanya itu dibikin bertengkar terus. Nah ini ada sebabnya guys, bukan karena paradoknya negara ini sebagai yang di apa namanya sampai Pak Prabowo itu. Paradoknya itu adalah mulai dari paradok apakah Pancasila atau hanya 5 dasar Mason. Apakah kita menggunakan proklamasi berdasarkan self determination atau deklarasi pakai negara provider? Apakah kita NKRI atau hanya sekedar NRI? Ya, begitu. Kan sejak era Bung Karno. Itu Bung. Paradoknya itu. Nah, itu yang menciptakan paradok demi paradok selanjutnya. Karena kesimpang siuran intelektual, sehingga kita tidak memiliki ideologi yang pasti, yang paten, yang statis, yang menjadi fokus bersama kita sebagai bangsa yang sama untuk menata, menyusun, membangun, membentuk, mengkultur negara Pancasila kita. Iya, karena apa? Bagaimana kita bisa menciptakan aturan peraturan, tata pranata lembaga, tata selenggara negara, tata alam lingkungan negara yang Pancasila kalau Pancasila itu diganggu ideologi Nasakom, diganggu hingga konstitusinya, institusinya, karakter formil dan seterusnya itu tidak terjadi. Sehingga kita bahasanya, karena kita kan semua ini hidup di dalam big organisasi itu kita semua organisatoris itu bisa bersatu dan terpisah. Itu kalau ideologinya tidak paten, idenya, ilmu, ide, cita-citanya, ya kan, tidak paten. Itu bisa bersatu kalau idenya satu, kesatuan satu. Kalau Pancasila itu tunggal menunggal tunggal. Kalau idenya dirubah-rubah, nah bingung dia nanti pada saat dia uraikan menjadi aturan peraturan. Kan ilmu itu kan harus didinamisasi untuk menciptakan atau menemukan ide, ketemu wujudnya kan. Kalau otaknya kita sudah dipecah-pecah, ya begitu. Dibingungkan dalam membangun negara ini, dibingungkan baik membangun tata pranata aturan tata ideologinya, tata konstitusinya, tata institusionalisasinya, ya hingga tata alam lingkungannya, hingga tata kulturnya dibingungkan kita, hingga tata suasananya dibingungkan satu dengan yang lain. Organisatoris yang hidup di dalamnya itu tengkar-tengkar terus sepanjang abad, tidak aman, susah bersatu.
Itu sehingga terkadang-kadang bahasanya kalau ndak ditekan, ya kan, untuk bersatu, jadinya lain juga. Kalau ditekan-tekan baru bersatu kan, ya kan, lain juga jadinya, dikirain despot, otorita, diktat, jadinya lagi yang menekan. Nah, di situ susahnya. Hanya kita itu bahasanya rediscovery intelektual kita kembali ke Pancasila 1 Juni. Ya kan, lalu kita lakukan recovery. Lalu kita lakukan restorasi, lalu kita lakukan rekonstruksi ketatanegaraan kita dari NKRI saja menjadi NKRI Negara Budaya Pancasila. Lalu kita berikan resolusi semesta terhadap semua apa yang kurang, semua apa yang belum lengkap, belum selesai, belum sempurna, kita sempurnakan semua secara organisatoris. Kita itu semua sama organisatoris saja. Organisatoris bisa kuat kesatuannya kalau ideologinya satu. Bisa terpisah kalau ideologinya kebanyakan. Ya kan, dia organisasi kan berpikirnya sesuai visi misi kan. Begitu. Visi misi itu termuat di dalam ideologi. Begitu, Bung. Yang perlu Anda pahami, jangan asal ngomong lah. Ya kan, justru kalian itu. Kita sudah melihat nih komitmen Prabowo ini. Kita ukur dari apa yang diomongkan era silam dia. Dia konstanta dengan kabinet dibentuknya, mau bersih, mau ini, mau berantas korupsi, mau ketahanan pangan, energi dan seterusnya. Jaga presiden kalian itu. Yang sampai nasibnya kayak Pak Harto. Pak Harto itu mau tinggal landas sudah, mau bikin pesawat, mau bikin, kita mau jadi negara produsen ini. Disikat oleh, ya kita tidak tahu. Artinya asing itu jaga, lebih baik kalian jaga Prabowo itu. Bagus sudah itu, dia kerja sesuai konsayen, niat asa rasa karsanya dia. Ini saatnya sudah dia membuktikan dirinya, membuktikan omongannya di era silam.